Hai teman-teman, kembali lagi bersama saya Christian Tanokamu. Saya akan menjelaskan tentang global warming dan dampaknya bagi dunia. Jadi apa itu global warming? Global warming adalah proses peningkatan suhu rata-rata permukaan bumi yang terjadi secara bertahap dan berkelanjutan. Berikutnya, apa pemicu global warming? Global warming disebabkan oleh peningkatan konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer bumi. Di antaranya adalah yang pertama, pembakaran bahan bakar fosil. Salah satu penyebab utama global warming adalah pembakaran bahan bakar fosil seperti batu bara, minyak bumi, gas alam untuk menghasilkan energi. Proses ini menghasilkan emisi karbon dioksida atau CO2 yang signifikan ke atmosfer. Berikutnya ada deforestasi. Mungkin teman-teman belum tahu apa itu deforestasi. Jadi, deforestasi itu sama dengan penggundulan hutan. Penebangan hutan yang luas atau deforestasi juga berkontribusi pada global warming. Hutan-hutan menyerap CO2 dari atmosfer sebagai bagian dari siklus karbon alami. Ketika hutan ditebang, CO2 yang sebelumnya disimpan di dalam pohon dilepaskan kembali ke atmosfer karena pohon yang sudah menyimpan karbon dioksida tersebut ditebang, sehingga karbon dioksida yang sudah berada di dalam pohon kembali keluar dan menjadi gas yang terperangkap di atmosfer bumi. Jadi deforestasi juga ini merupakan penyebab terjadinya pemanasan global. Berikutnya, apa dampak dari pemanasan global terhadap lingkungan? Jadi dampak yang pertama itu adalah bencana alam seperti banjir, kekeringan, badai, dan lain-lain. Yang kedua ada perubahan iklim yang ekstrim seperti hidrowarfs dan kenaikan permukaan laut. Nah, kita lanjut lagi. Apa dampaknya terhadap sosial dan ekonomi? Yang pertama ada kerugian ekonomi. Pemanasan global dapat berdampak terhadap kerugian ekonomi, yaitu berdampak pada pertanian, pariwisata, dan sektor lainnya. Berdampak pada pertanian. Ketika petani sedang menanam padi dan kemudian terjadi perubahan iklim yang ekstrim, sehingga yang sebenarnya contohnya di bulan November itu adalah musim hujan, tetapi karena terjadinya perubahan iklim ekstrim jadi tidak musim hujan, dan petani padi-padi yang ditanam oleh petani tidak mendapatkan air, sehingga terjadinya yang namanya gagal panen. Yang kedua ada kesehatan masyarakat. Global warming juga dapat berdampak terhadap kesehatan masyarakat, yaitu ancaman terhadap kesehatan manusia. Misalkan orang yang tidak biasa hidup di daerah yang panas karena peningkatan suhu, sehingga orang-orang yang tidak biasa hidup di daerah panas ketika baru saja terkena sinar matahari maka tangannya akan menyet. Nah, ada beberapa upaya juga yang dapat dilakukan untuk mengatasi global warming. Yang pertama adalah kesepakatan internasional, yaitu perjanjian antara Paris dan tujuan penurunan emisi. Yang kedua, inisiatif pemerintah dan swasta. Jadi, peran pemerintah dan perusahaan dalam mengatasi pemanasan global sangat penting. Berikutnya ada tindakan individu. Ada beberapa tindakan individu atau perorangan yang dapat dilakukan dalam mengatasi global warming. Yang pertama, mengurangi jejak karbon dengan cara
menghemat energi, transportasi berkelanjutan, dan daur ulang. Yang kedua ada edukasi dan kesadaran, yaitu pentingnya pengenalan tentang global warming. Jadi kita harus mencari beberapa edukasi untuk kita mengenal global warming dan dampaknya bagi dunia. Dan setelah itu kita memiliki kesadaran dalam upaya untuk kita mengatasi yang namanya global warming. Nah teman-teman,